Siapa sangka dokter yang suka menolong orang dan membagikannya ke sosial media adalah seorang oknum dokter yang sangat jahat. Saat itu, dia menemukan seorang wanita yang terkapar di tepi pantai. Seharusnya wanita itu masih hidup, tapi siapa sangka malah dibunuh dan organ dalamnya dijual ke pasar gelap. Apakah kejahatannya ini akan terungkap? Bagaimana kisah selengkapnya? Matahari pagi di desa Sukawati menumpahkan cahaya keemasan di atas petak-petak sawah berundak yang hijau zamrud, memancarkan kilau seperti permata basah setelah embun semalam. Aroma dupa yang manis bercampur dengan wangi bunga Kamboja yang jatuh di pelataran pura menciptakan harmoni yang menenangkan. Di tengah ketenangan itu, klinik Dr. Wayan sudah riuh rendah. Pintu kayunya yang diukir rumit tak henti-hentinya terbuka dan tertutup, menyambut aliran pasien dari segala usia, dari balita dengan batuk rejan hingga manula dengan punggung bungkuk. Dr. Wayan adalah jantung desa itu. Postur tubuhnya yang gagah, senyumnya yang hangat, dan matanya yang memancarkan kebijaksanaan telah menempatkannya di posisi kehormatan tertinggi. Ia mengenakan kemeja batik rapi, lengannya digulung sebatas siku, memperlihatkan otot yang terbentuk dari kerja keras. "Nenek Kadek, bagaimana kabar sendi lututnya pagi ini?" Sapanya lembut, meraih tangan keriput seorang wanita tua yang duduk di bangku antrean. Suaranya rendah dan menenangkan, seperti melodi gamelan yang mengalun pelan. "Ingat, ramuan jahe itu harus diminum teratur." Nenek Kadek tersenyum, pipinya yang keriput berkerut. "Berkat tangan ajaib Dr. Wayan, saya sudah bisa ke pasar sendiri." Kliniknya bukan sekedar tempat berobat, melainkan pusat komunitas, tempat di mana keluh kesah didengar dan harapan disemai. Pasien datang bukan hanya untuk obat, tetapi juga untuk kata-kata penenang, untuk tatapan mata yang meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Wayan adalah segalanya bagi mereka, tabib, penasehat, bahkan terkadang seorang teman. Dedikasinya tak perlu diragukan. Seringkali ia mengunjungi rumah pasien yang tak mampu berjalan, tanpa memungut biaya sepeser pun. Para penduduk desa akan bersumpah bahwa Dr. Wayan adalah anugerah dari dewa, seorang penjaga yang tak pernah lelah. Namun, di balik senyum ramah yang menawan itu, di balik tawa renyah yang sering terdengar di ruang periksa, tersembunyi sebuah jurang yang gelap dan dingin. Saat malam tiba dan klinik telah kosong dari tawa dan keluhan, Wayan akan duduk di meja kerjanya yang bersih, pandangannya beralih dari sertifikat-sertifikat medis di dinding ke sebuah ponsel satelit kecil yang tersembunyi di laci terkunci. Jemarinya yang tadi siang begitu lembut meraba dahi anak demam, kini mengetik pesan dengan ketelitian yang dingin. "Kargo, siap. Donor berikutnya tiba besok pagi. Pastikan semuanya steril dan terkoordinasi." Suara jangkrik di luar menyanyikan simfoni malam Bali yang syahdu, berpadu kontras dengan kebekuan di hatinya. Dari jendela ruangannya, ia bisa melihat bulan purnama menggantung sempurna di atas puncak pohon kelapa, menerangi hamparan sawah yang sunyi dan pura kecil di kejauhan. Sebuah pemandangan yang seharusnya membawa kedamaian, namun bagi Wayan, itu hanyalah latar belakang bagi perhitungan-perhitungan kejam. "Surga di bumi," gumamnya, bibirnya membentuk senyum tipis yang tak mencapai matanya. Dan di surga ini, semua orang punya harga. Pikirannya melayang pada para donor yang akan tiba. Mereka bukan lagi pasien, bukan lagi manusia yang membutuhkan pertolongan, melainkan komoditas, sepotong daging dengan organ yang bisa diperdagangkan. Mata uang yang berputar dalam kegelapan jauh lebih besar daripada upah konsultasi medis yang ia terima dari desa ini. Ia adalah dalang, sang arsitek di balik tirai operasi ilegal yang menjanjikan keuntungan fantastis. Para pasien yang dia sembuhkan setiap hari adalah topeng sempurna untuk menyembunyikan sisi monster yang ia pelihara. Sebuah bayangan kelam yang menari di bawah cahaya bulan purnama Bali yang sakral.
Malam itu, setelah pasien terakhir pulang dan pintu klinik dikunci rapat, Dr. Wayan duduk di mejanya, bukan untuk meresapi kesendirian yang menenangkan, melainkan untuk menunggu. Aroma antiseptik bercampur dengan sisa wangi dupa yang menempel di udara, kontras dengan kegelisahan yang merayap di benaknya. Ponsel satelit kecil itu yang tersembunyi di laci terkunci tiba-tiba bergetar, memecah keheningan. Layarnya menyala, menampilkan pesan singkat yang hanya berisi koordinat dan sebuah kata, siap. Wayan tidak berkedip, jantungnya berdetak stabil tanpa gejolak. Ia tahu apa artinya. Ia segera meraih ponselnya yang lain, yang biasa ia gunakan untuk keperluan desa, dan menghubungi kepala dusun. Pak Wayan, suaranya terdengar lembut dan prihatin. Saya baru saja menerima kabar dari salah seorang warga yang kebetulan melintas. Ada kecelakaan tunggal di tikungan tajam menuju Pura Dalem. Korban sepertinya Pak Ketut yang jarang terlihat itu. Kasihan, sebatang kara. Kepala dusun terdengar terkejut. Ketut, ya ampun. Baik dokter, saya akan segera ke sana dengan beberapa warga. Jangan khawatir Pak, Wayan melanjutkan, suaranya meyakinkan. Saya akan mendahului ke lokasi. Sebagai dokter, saya perlu memastikan kondisinya. Jika memang sudah tiada, saya bisa langsung mengurus pemeriksaan awal dan memastikan jenazah ditangani dengan layak, mengingat beliau tidak punya sanak keluarga di sini. Lebih baik saya yang tangani sebelum pihak berwajib tiba, agar tidak terlalu merepotkan warga. Ada jeda sejenak, kepala dusun yang sangat menghormati Wayan akhirnya setuju. Terima kasih banyak dokter, Anda memang penyelamat desa kami, saya segera menyusul. Wayan tersenyum tipis, senyum yang tak terlihat oleh siapapun. Ini adalah langkah pertama, akses. Setengah jam kemudian, di bawah rembulan yang bersembunyi di balik awan tipis, sebuah mobil van hitam melaju tanpa suara, menyusuri jalanan desa yang sepi, membelah kegelapan, menuju sebuah bungalow terpencil di perbukitan yang jarang terjamah. Wayan mengemudikan sendiri, matanya tajam dan waspada. Di kursi belakang, jenazah Pak Ketut terbaring kaku, dibungkus kain seadanya, diambil dari lokasi kejadian sebelum ada yang sempat bertanya lebih jauh. Wayan telah memastikan tidak ada saksi mata di jalanan yang gelap itu, dan warga yang tiba di lokasi kecelakaan hanya menemukan bangkai motor dan bekas darah, dengan Wayan yang sudah berhasil mengevakuasi korban. Bungalow itu tampak tak berpenghuni dari luar, namun di dalamnya sebuah ruangan telah disulap menjadi ruang operasi dadakan. Lampu-lampu sorot LED yang terang benderang menerangi meja stainless steel di tengah ruangan. Beberapa peralatan medis canggih tersusun rapi, jauh melebihi standar klinik desa manapun. Udara dingin dari AC sentral memenuhi ruangan, berpadu dengan bau antiseptik yang menusuk hidung. Dua sosok berbadan tegap, mengenakan masker dan sarung tangan lateks, sudah menunggu. Mereka adalah orang-orang kepercayaan Wayan, bayangan yang bergerak tanpa suara. Sudah steril? Tanya Wayan datar, melepas jaket batiknya dan menggantinya dengan jas bedah steril. Siap dokter, salah satu dari mereka menjawab singkat. Wayan mendekati meja operasi, di mana jenazah Pak Ketut kini terbaring telanjang. Wajah Wayan tanpa ekspresi, tidak ada simpati, tidak ada belas kasihan, hanya fokus seorang ahli bedah pada tugas yang ada di hadapannya. Ia mengambil skalpel, bilahnya berkilat di bawah cahaya lampu. Gerakannya presisi, terlatih, selembut saat ia menyentuh dahi anak demam, namun kali ini tujuannya jauh berbeda. Ia membuat sayatan yang panjang dan dalam, membuka rongga dada dan perut dengan keahlian yang mengerikan. Darah yang seharusnya mengalir, kini hanya menggenang pasif. Jari-jarinya yang cekatan bergerak di antara organ-organ dalam, memilah, memotong, dan mengangkat dengan hati-hati. Jantung, ginjal, hati, semuanya dikeluarkan dengan presisi yang sempurna, seolah-olah mereka adalah komponen mesin yang bisa diganti. Setiap organ yang berhasil diekstraksi ditempatkan dengan hati-hati dalam wadah pendingin khusus yang sudah disiapkan, siap untuk perjalanan panjang ke tujuan berikutnya.
Suara monitor detak jantung yang biasa menemani operasi kini digantikan oleh dengungan lembut peralatan pendingin dan bisikan instruksi Wayan yang sesekali memecah keheningan. Proses itu berlangsung efisien, tanpa celah, sebuah tarian kematian yang dingin dan terencana. Wayan adalah seorang maestro, dan meja operasi ini adalah panggungnya. Setelah semua organ target berhasil diamankan, Wayan mundur selangkah, menatap jenazah yang kini kosong. Sebuah senyum tipis, puas terukir di bibirnya. Bersihkan, perintahnya. Ini adalah persembahan pertamanya, bukan untuk dewa, melainkan untuk sebuah sistem yang jauh lebih gelap. Pak Ketut, seorang warga desa yang malang dan tak punya siapa-siapa, telah menjadi donor yang sempurna, sebuah bukti konsep bagi operasi ilegal Wayan. Tidak ada yang akan bertanya, tidak ada yang akan mencurigai. Modus operandi telah terbukti, dan ia tahu ini hanyalah permulaan, masih banyak barang yang akan tiba. Di surga ini, Wayan telah menemukan cara untuk menciptakan nerakanya. Deru mesin pesawat yang mendarat, disusul semilir angin hangat yang menerpa wajah, adalah sambutan pertama Bali bagi Sarah O'Connell. Gadis Australia berusia 22 tahun itu menjejakkan kaki di tanah dewata dengan hati membuncah. Rambut pirangnya yang dikuncir kuda berkibar di tiup angin, matanya yang biru jernih memancarkan kegembiraan murni. Ini adalah liburan impiannya, pelarian dari rutinitas kampus yang membosankan, sebuah petualangan yang telah ia nantikan berbulan-bulan. 2 hari pertama dihabiskan, Sarah dengan kegairahan yang tak terbendung. Ia menyusuri keramaian kuta, mencicipi nasi goreng di warung pinggir jalan, dan menawar harga sarung batik dengan semangat di pasar seni. Pagi-pagi buta, ia sudah berada di pantai Seminyak, mencoba pelajaran selancar pertamanya, tertawa riang setiap kali ombak menggulungnya. Kulitnya mulai memerah karena sengatan matahari, namun senyumnya tak pernah luntur. Ia memotret setiap sudut, dari pura-pura kecil berhiaskan canang sari, hingga para petani yang membajak sawah dengan kerbau. Ini benar-benar surga, bisiknya kepada dirinya sendiri saat menyaksikan matahari terbenam memulas langit jingga keemasan di atas pura tanah lot, siluetnya yang megah memukau setiap pasang mata. Hari ketiga, Sarah memutuskan untuk menjelajahi Ubud, jantung budaya Bali. Ia menyewa sepeda motor kecil, melaju di antara hamparan sawah hijau yang memanjakan mata. Di Monkey Forest, ia tergelak melihat monyet-monyet nakal yang mencoba mencuri topinya. Siang harinya, ia bergabung dengan kelas memasak tradisional, belajar meracik bumbu-bumbu Bali yang kaya rasa. Ini jauh lebih sulit dari yang terlihat, serunya, saat mencoba mengulek sambal matah dengan antusias. Malam harinya, setelah lelah menjelajahi galeri seni dan butik-butik unik, Sarah memutuskan untuk mendaki sedikit ke sebuah air terjun tersembunyi yang direkomendasikan oleh seorang backpacker lain. Jalan setapak menuju air terjun itu licin dan berbatu. Dalam kegelapan yang mulai menyelimuti, dengan hanya bermodalkan senter ponsel, Sarah salah menapak. Pergelangan kakinya terpelintir, menyebabkan ia jatuh dengan ringisan keras. Rasa sakit menjalar dengan cepat, membuat kakinya tak mampu menopang tubuhnya lagi. Panik mulai merayapi benaknya. Ia sendirian di tengah hutan yang mulai sunyi. Untungnya, tak lama kemudian, seorang penduduk lokal yang kebetulan lewat, seorang petani bernama Made yang hendak pulang dari ladangnya, mendengar rintihannya. Dengan sigap, Made menghampiri Sarah. "Nona, Nona, kenapa ini?" Tanyanya dalam bahasa Indonesia campur sedikit Inggris, raut wajahnya menunjukkan kekhawatiran tulus. Sarah berusaha menjelaskan kondisinya. Made, dengan kebaikan hati yang khas masyarakat Bali, segera membantu Sarah berdiri, memapahnya perlahan menuju jalan utama. "Kaki Nona terkilir, harus segera diobati," kata Made. "Di desa kami ada dokter Wayan, dia sangat pintar, tangan ajaib, semua orang di sini percaya padanya." Meskipun sedikit cemas tentang standar medis di desa terpencil, rasa sakit di pergelangan kakinya membuat Sarah tak punya pilihan. Made mengantarnya ke klinik dokter Wayan di Sukawati, yang untungnya tidak terlalu jauh.
Klinik itu terlihat sederhana dari luar, namun bersih dan rapi. Di dalamnya, Dr. Wayan menyambutnya dengan senyum hangat yang menenangkan. Pria itu memiliki aura yang meyakinkan, matanya memancarkan kebijaksanaan. "Selamat malam, Nona. Ada apa ini?" Sapa Dr. Wayan lembut, suaranya menenangkan seperti alunan melodi. Ia memeriksa pergelangan kaki Sarah dengan hati-hati, palpasi tangannya terasa ringan namun presisi. "Terkilir, tapi tidak parah. Akan saya berikan obat antiinflamasi dan perban, istirahat yang cukup, dan jangan terlalu banyak bergerak selama beberapa hari ke depan ya." Sarah merasa lega. Dr. Wayan menjelaskan semuanya dengan jelas, memberinya resep obat dan instruksi perawatan. Ia bahkan memberikan saran tentang beberapa tempat makan lokal yang enak di dekat Ubud. "Terima kasih banyak, dokter," ucap Sarah tulus, merasa sangat beruntung bertemu dengan orang sebaik Dr. Wayan dan Made. "Anda telah menyelamatkan liburan saya." Wayan tersenyum tipis, senyum yang sama yang ia berikan kepada setiap pasien di desa. "Sama-sama, Nona. Semoga cepat sembuh." Setelah membayar biaya konsultasi yang sangat terjangkau, Sarah dipapah Made kembali ke penginapannya. Malam itu, sambil mengoleskan salep dingin ke pergelangan kakinya yang terbungkus perban, Sarah merasa bersyukur. Insiden kecil itu justru memperlihatkan sisi kebaikan hati masyarakat Bali. Ia tak tahu bahwa di balik senyum ramah sang dokter tersembunyi sebuah jurang gelap yang siap menelan siapa saja yang lenah. Sarah O'Connell, si turis yang penuh semangat, kini telah mengenal Dr. Wayan, dan itu, bagi Wayan, adalah sebuah akses. Fajar menyingsing di pantai Kuta, melukis langit timur dengan gradasi merah jambu dan oranye yang memukau. Ombak pagi bergulir pelan, membasur pasir putih yang masih dingin. Aroma garam laut bercampur dengan sisa-sisa aroma dupa dari persembahan pagi yang baru saja diletakkan. Namun, ketenangan itu pecah seketika saat seorang petugas kebersihan pantai yang sedang menyapu, langkahnya terhenti di dekat deretan kursi pantai yang masih kosong. Di sana, tergeletak tak bernyawa, sesosok tubuh perempuan berambut pirang, terdampar sebagian di bibir pantai, sebagian lagi masih terendam air laut yang surut. Sarah O'Connell, liburan impiannya, telah berakhir menjadi sebuah tragedi yang memilukan. Wajahnya pucat pasi, bibirnya membiru, dan rambut pirangnya yang dulu berkibar ceria, kini basah dan lengket. Matanya yang biru jernih, yang beberapa hari lalu memancarkan kegembiraan, kini kosong menatap langit. Tubuhnya masih mengenakan kaos tipis dan celana pendek yang sama saat ia terakhir terlihat meninggalkan penginapannya semalam. Petugas kebersihan itu segera berteriak meminta tolong, suaranya memecah keheningan pagi. Tak lama berselang, kerumunan kecil mulai terbentuk, diikuti oleh kedatangan polisi pariwisata dan tim medis darurat. Penyelidikan awal segera dimulai. Petugas mencatat kondisi jenazah, menanyai beberapa saksi mata, para pedagang asongan yang mulai membuka lapak, namun tak ada yang melihat kejadian pastinya. Kesimpulan sementara mengarah pada kecelakaan. Sarah diduga tenggelam setelah mungkin terlalu banyak minum alkohol di malam hari. Beberapa botol bir kosong ditemukan tak jauh dari lokasi jenazah. Para petugas menggelengkan kepala, ini bukan kasus pertama, turis yang ceroboh. Namun, seorang petugas medis muda yang lebih teliti saat memeriksa sekilas merasakan ada sesuatu yang sedikit ganjil. Ada memar kecil di pergelangan tangan Sarah, dan warna kulitnya tampak terlalu pucat untuk seseorang yang baru saja tenggelam, seolah tubuhnya sudah tak bernyawa jauh sebelum mencapai air. Tapi ia tak punya cukup pengalaman untuk mempertanyakan kesimpulan awal yang sudah mengakar, kecelakaan alkohol. Ponsel Dr. Wayan bergetar di saku jas batiknya. Ia baru saja selesai memeriksa seorang balita dengan demam tinggi di kliniknya. Pagi itu pun sudah ramai. Ia melirik layar, nama Kapten Made muncul. Kapten Made adalah kepala kepolisian sektor Kuta, seorang pria yang sering berobat ke klinik Wayan dan sangat menghormati sang dokter. "Selamat pagi, Dr. Wayan." Suara Kapten Made terdengar serius di ujung telepon. "Maaf mengganggu pagi Anda. Ada kejadian di pantai Kuta.
Seorang turis asing, Nona Sarah O'Connell, ditemukan meninggal dunia. Nama itu menusuk telinga Wayan. Sarah O'Connell, turis yang pergelangan kakinya terkilir beberapa hari lalu. Ingatan akan senyum tulus gadis itu dan betapa bersyukurnya ia atas pertolongan Wayan melintas sekelebat di benaknya. Namun, itu hanya sekelebat. Pikiran Wayan yang lain, yang lebih gelap, segera mengambil alih. Sarah O'Connell, Wayan menjaga suaranya tetap datar, seolah terkejut. Ya ampun, apa yang terjadi, Kapten? Diduga kecelakaan, dokter. Tenggelam. Mungkin pengaruh alkohol, jelas Kapten Made. Kami sedang menunggu tim forensik, tapi saya merasa perlu memberitahu Anda. Saya tahu Nona Sarah pernah berobat ke klinik Anda, bukan? Made, petani yang mengantarnya, sempat bercerita. Ya, benar, jawab Wayan. Nada suaranya terdengar prihatin. Kasihan sekali, saya ingat dia, gadis yang ramah dan penuh semangat. Apakah ada hal lain yang mencurigakan, Kapten? Sejauh ini tidak, dokter. Hanya, ya seperti kasus turis pada umumnya. Pesta, minum-minum, lalu kecelakaan. Tapi kami akan tetap menyelidiki secara menyeluruh, tentu saja. Wayan terdiam sejenak. Otaknya bekerja cepat, mengkalkulasi. Kapten, jika tidak keberatan, saya ingin menawarkan bantuan. Saya seorang dokter, dan saya pernah memeriksa kondisi Nona Sarah. Mungkin saya bisa memberikan beberapa informasi medis yang relevan, atau setidaknya membantu dalam proses identifikasi awal. Mengingat dia sendirian di sini, mungkin saya bisa membantu menghubungi kedutaan atau kerabatnya jika ada. Kapten Made terdengar lega. Oh, itu akan sangat membantu, dokter. Kami sangat menghargai niat baik Anda. Tim forensik masih dalam perjalanan, jadi jika Anda bisa datang sekarang, mungkin bisa membantu pemeriksaan awal. Saya akan instruksikan petugas di lokasi. Baik, Kapten, saya segera ke sana. Ucap Wayan mengakhiri panggilan. Senyum tipis, nyaris tak terlihat, terukir di bibirnya. Sebuah senyum predator. Kesempatan, sebuah peluang yang lebih baik dari yang ia bayangkan. Tubuh yang sempurna. Tidak seperti Pak Ketut yang sudah tua dan organ-organnya mungkin tidak seprima yang dibutuhkan pasar gelap. Sarah, muda, sehat, dan, yang terpenting, sendirian. Tidak ada keluarga dekat yang akan datang menuntut jawaban, setidaknya tidak dalam waktu singkat. Jaringan birokrasinya akan lambat, memberikan waktu yang cukup bagi Wayan untuk bergerak. Ia segera menutup kliniknya, menyerahkan tanggung jawab kepada perawatnya dengan alasan urusan mendesak yang berkaitan dengan kemanusiaan, sebuah topeng sempurna. Dalam perjalanan menuju Kuta, pikirannya dipenuhi dengan perhitungan dingin. Jantung Sarah, ginjalnya, hatinya, semuanya muda dan vital. Harga pasar untuk organ-organ seperti ini bisa mencapai angka yang fantastis. Dia bisa menggunakan koneksinya untuk mempercepat proses otopsi atau bahkan memanipulasinya jika perlu, mengarahkan kesimpulan resmi agar tidak ada kecurigaan lebih lanjut. Setibanya di lokasi, Wayan disambut hormat oleh petugas. Ia mendekati jenazah Sarah yang kini sudah ditutupi kain putih. Dengan izin petugas, ia meningkap kain itu. Wajah Sarah yang pucat, bibir membiru. Wayan memegang pergelangan tangannya, merasakan dinginnya kulit. Matanya yang tajam mengamati setiap detail. Memar kecil di pergelangan tangan yang sempat dilihat petugas medis muda tidak luput dari perhatiannya. Juga ada jejak samar seperti bekas cengkraman di bahu. Kejanggalan. Tapi Wayan tidak berkomentar. Justru kejanggalan inilah yang bisa ia manfaatkan untuk mengarahkan cerita. Kasihan sekali, gumamnya. Suaranya penuh keprihatinan palsu. Saya akan bantu semaksimal mungkin, Kapten. Kita harus memastikan dia mendapatkan penanganan yang layak. Di balik topeng simpatinya, Wayan melihat Sarah bukan lagi sebagai seorang gadis muda yang ceria, bukan lagi pasien yang ia tolong beberapa hari lalu. Ia melihatnya sebagai sebuah aset, sebuah kargo berharga yang baru saja tiba.
Otaknya mulai menyusun rencana detail, bagaimana mengalihkan jenazah dari jalur resmi, bagaimana memastikan tidak ada otopsi yang terlalu mendalam, bagaimana mendapatkan akses ke tubuh itu secepat mungkin. Proses Pak Ketut adalah latihan, Sarah adalah operasi sebenarnya. Di surga ini, harga sebuah nyawa bisa sangat tinggi, terutama jika ada yang bersedia membayarnya. Dan Wayan, sang maestro gelap, siap untuk memanen. Dia sudah memiliki daftar penerima organ, sebuah pesan singkat dari ponsel satelitnya akan mengaktifkan seluruh jaringan. Malam ini, bukan jangkrik yang akan bernyanyi, melainkan pisau bedah yang akan berdansa. Matahari pagi di pantai Kuta telah naik lebih tinggi, namun suasana di sekitar lokasi penemuan jenazah Sarah O'Connell masih diselimuti ketegangan. Kapten Made, kepala kepolisian sektor Kuta, terlihat jelas kelelahan. Wajahnya mengeras saat Dr. Wayan menghampiri. "Terima kasih dokter, sudah mau datang secepat ini. Ini benar-benar kasus yang tidak kita inginkan." Wayan mengangguk, sorot matanya memancarkan keprihatinan yang mendalam, meskipun hatinya dingin membeku seperti es. Ia menatap jenazah Sarah yang masih terbaring kaku di bawah kain putih, dikelilingi pita polisi. "Tentu, Kapten, saya merasa bertanggung jawab. Nona Sarah pernah menjadi pasien saya, dan sebagai sesama manusia, saya ingin memberikan penghormatan terakhir yang layak." Wayan menurunkan suaranya, mendekat ke Kapten Made. "Saya khawatir, Kapten, proses penyelidikan dan otopsi resmi bisa memakan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, apalagi ini melibatkan warga negara asing. Repatriasi jenazah akan sangat lambat, dan itu bisa menimbulkan kegelisahan serta tekanan diplomatik dari keluarga di Australia jika mereka menunggu terlalu lama." Kapten Made menghela napas panjang. "Itu yang saya pikirkan juga, dokter. Birokrasi seringkali, ya, Anda tahu sendiri, sangat rumit. Bagaimana jika saya membantu mempercepat proses ini?" Wayan menawarkan, suaranya pelan dan penuh perhitungan. "Sebagai dokter yang pernah memeriksanya dan memiliki rekam medis awal, saya bisa melakukan pemeriksaan awal yang lebih mendalam di klinik saya yang lebih privat. Ini akan membantu tim forensik nanti memberikan mereka data awal yang akurat. Saya bisa mencatat semua temuan medis awal dan bahkan membantu mengurus dokumen yang diperlukan untuk kedutaan. Kita bisa menyatakan bahwa ini adalah pemeriksaan medis pra-otopsi atau semacamnya untuk menghormati privasi dan mempermudah proses pemulangan jenazah. Ini juga akan menghindari keramaian media yang bisa merusak citra pariwisata kita di mata internasional." Kapten Made terlihat berpikir keras, menimbang-nimbang. Tawaran itu sangat menarik, mengurangi beban kerja timnya, menghindari kerumitan birokrasi yang memusingkan, dan yang terpenting, menjaga citra Bali sebagai destinasi yang aman dan penuh empati. Wayan adalah orang yang sangat terpercaya, reputasinya tak perlu diragukan. "Apakah itu bisa dibenarkan secara prosedur, dokter?" Wayan tersenyum tipis, senyum yang nyaris tak terlihat namun sangat meyakinkan. "Tentu saja, Kapten. Dengan persetujuan Anda sebagai kepala penyelidikan dan mengingat tidak ada tanda-tanda kejahatan serius yang jelas, hanya kecelakaan tragis akibat kelalaian seperti yang kita duga. Ini adalah bentuk empati dan pelayanan kemanusiaan kita terhadap korban dan keluarganya." "Saya akan memastikan semua laporan medis tercatat dengan rapi, dan jenazah akan dijaga dengan baik sampai siap untuk otopsi resmi atau repatriasi. Saya jamin tidak ada yang akan mencurigai proses ini." Setelah beberapa argumen persuasif lagi, Kapten Made akhirnya mengangguk. Beban di pundaknya terasa sedikit terangkat. "Baiklah, Dr. Wayan, saya percayakan ini pada Anda. Saya akan menandatangani surat persetujuan untuk pemindahan jenazah ke klinik Anda untuk pemeriksaan awal. Tapi pastikan semua prosedur medis dilakukan dengan sangat hati-hati dan steril. Aman seperti di rumah sakit besar sekalipun," Kapten Wayan meyakinkan. "Saya akan menghubungi sebuah jasa transportasi medis privat yang saya kenal. Mereka bisa membawa jenazah dengan sangat hati-hati dan diskret. Kita akan hindari perhatian publik." Tidak lama kemudian, sebuah ambulans tanpa logo rumah sakit yang Wayan sebut sebagai transportasi medis privat tiba di lokasi. Para petugas yang membawa jenazah Sarah masuk ke dalamnya tidak menaruh curiga. Wayan sendiri ikut mengawasi, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana.
Ambulans itu tidak menuju rumah sakit umum, melainkan langsung membelah jalanan sepi menuju bunggalau terpencil di perbukitan yang sama tempat Pak Ketut dioperasi. Jalur yang dipilih Wayan sangat terpencil, menjauh dari keramaian dan pengawasan. Di dalam bunggalau, suasana dingin dan steril menyambut. Meja operasi stainless steel berkilauan di bawah lampu sorot LED yang terang benderang. Udara dingin dari AC sentral menusuk kulit. Dua sosok berbadan tegap, asisten Wayan yang setia, sudah mengenakan jas bedah dan sarung tangan, siap sedia. Wayan melepas jas batiknya, menggantinya dengan jas bedah steril. Wajahnya kini tanpa ekspresi, hanya fokus pada tugas di hadapannya. Jenazah Sarah diletakkan di atas meja operasi. Wayan menatap sejenak wajah damai yang kini telah kehilangan keceriaannya. Tidak ada keraguan, tidak ada penyesalan, hanya perhitungan dingin. Pergelangan kakinya yang dulu ia perban, kini tampak bengkak kebiruan, bekas kecelakaan yang ia ciptakan. Memar-samar di pergelangan tangan dan bahu, bukti dari perjuangan yang tak terlihat. Semuanya adalah bagian dari cerita yang akan ia bangun. Mulai, perintahnya datar, suaranya memecah keheningan. Dengan tangan yang stabil dan presisi seorang maestro, Wayan mengambil skalpel. Bilahnya berkilat di bawah cahaya lampu, menari di atas kulit Sarah. Sayatan pertama dibuat dengan hati-hati, mengikuti garis alami tubuh, meminimalkan kerusakan pada jaringan luar. Gerakannya begitu halus, seolah ia sedang melukis di atas kanvas yang paling rapuh. Ini bukan lagi tindakan medis untuk menyelamatkan, melainkan untuk membongkar. Rongga dada dan perut terbuka. Organ-organ vital Sarah terpampang di hadapan Wayan, masih muda dan berwarna merah segar. Jantung yang dulu memompa kehidupan penuh semangat, ginjal yang menyaring setiap tetes darah, hati yang menyimpan energi, semuanya kini menjadi komoditas berharga. Jari-jari Wayan bergerak cepat namun teliti, memotong pembuluh darah dan jaringan ikat dengan keahlian luar biasa. Setiap organ yang berhasil diekstraksi ditempatkan dengan hati-hati dalam wadah pendingin khusus yang sudah disiapkan, tertutup rapat, siap untuk perjalanan panjang. Asistennya bergerak seperti bayangan, tanpa suara, membantu dengan peralatan dan memastikan sterilitas. Wayan bekerja dengan efisiensi yang mengerikan, menyelesaikan proses ekstraksi dalam waktu yang sangat singkat. Dia memastikan tidak ada jejak yang tertinggal. Setiap sayatan internal ditutup dengan jahitan yang rapi, setiap bekas darah dibersihkan dengan cermat. Rongga tubuh diisi dengan bahan khusus untuk mempertahankan bentuk asli, memastikan tidak ada indikasi visual bahwa organ-organ penting telah tiada. Setelah semua organ target berhasil diamankan, Wayan mundur selangkah, mengamati hasil karyanya. Jenazah Sarah kini tampak utuh kembali dari luar, seolah tidak pernah disentuh pisau bedah. Wayan kemudian dengan cermat menjahit kembali sayatan eksternal yang tipis menggunakan benang bedah yang sangat halus, memastikan jahitan itu nyaris tak terlihat. Ia bahkan mengoleskan salep khusus untuk membantu menyamarkan bekas luka, membuat kulit tampak sealami mungkin. Tubuh Sarah kemudian dibersihkan dari sisa-sisa antiseptik dan cairan tubuh, lalu dipakaikan kembali pakaian yang sama saat ia ditemukan. Rambut pirangnya disisir rapi, wajahnya dibersihkan. Ketika Wayan selesai, Sarah O'Connell tampak seperti seorang gadis yang baru saja meninggal karena tenggelam, tanpa ada petunjuk sedikitpun tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik tirai bambu bunggalau ini. Selesai, gumam Wayan, suaranya nyaris tak terdengar. Sebuah senyum tipis, penuh kemenangan, tersungging di bibirnya. Operasi senyap ini berjalan sempurna. Jenazah akan dikirim ke rumah sakit untuk otopsi resmi yang ia jamin akan sangat dangkal atau langsung menuju proses repatriasi. Tidak ada yang akan curiga, tidak akan ada pertanyaan. Di luar, ponsel satelitnya kembali bergetar, menandakan bahwa kargo telah siap untuk dikirim. Wayan telah memanen lagi. Dan di balik topeng Dr. Dermawan, kegelapan operasinya semakin mengakar dalam di surga Bali.
Langit Perth kelabu, seolah turut berduka menyambut kedatangan jenazah Sarah O'Connell. Sebuah peti mati kayu gelap diselimuti bendera Australia diturunkan dari perut pesawat kargo dengan kesunyian yang mencekam. Di landasan pacu yang basah oleh gerimis tipis, keluarga O'Connell berdiri memeluk satu sama lain, wajah mereka pucat pasi dan mata sembab. Mark, kakak laki-laki Sarah yang berusia 25 tahun, merangkul ibunya erat. Hatinya hancur berkeping-keping. Sarah, adiknya yang periang, yang selalu memancarkan tawa dan semangat hidup, kini kembali dalam peti mati. Kecelakaan tenggelam, kata pihak berwenang Bali, sebuah akhir yang tragis bagi liburan impian. Beberapa hari berikutnya adalah kabut kesedihan. Rumah keluarga O'Connell dipenuhi pelayat yang datang silih berganti, membawa bunga duka dan kata-kata penghiburan yang terasa hampa. Mark mencoba menjadi tiang penyangga bagi kedua orang tuanya, namun hatinya sendiri meronta dalam kepedihan. Ia menatap foto-foto Sarah yang terpajang, senyum ceria adiknya seolah mengejek kenyataan pahit yang mereka hadapi. Ada yang mengganjal di benaknya. Sarah adalah perenang yang handal, dan meskipun polisi Bali menyebut alkohol, Mark tahu adiknya tidak pernah ceroboh. Kecurigaan samar itu terus berbisik di sudut pikirannya. Untuk memenuhi persyaratan asuransi dan juga untuk menenangkan kekhawatiran Mark, keluarga memutuskan untuk melakukan otopsi kedua di Perth sebelum pemakaman. Sebuah keputusan yang sederhana yang mereka kira hanya formalitas belaka. Mereka hanya ingin memastikan mendapatkan penutupan yang sesungguhnya. Mereka ingin melihat Sarah untuk terakhir kalinya memberikan salam perpisahan yang layak. Di sebuah kamar jenazah yang dingin dan steril, Dr. Eleanor Vance, seorang ahli patologi forensik berpengalaman, memulai otopsi. Mark dan kedua orang tuanya menunggu di ruang tunggu, jantung mereka berdebar cemas. Waktu terasa berjalan lambat, jam dinding berdetak mengiringi kesunyian yang memekakan. Beberapa saat kemudian, suara langkah kaki Dr. Vance terdengar mendekat. Wajahnya yang biasanya tenang, kini memancarkan ekspresi yang tidak bisa diartikan, campuran syok, bingung, dan kengerian. Tuan dan Nyonya O'Connell, Mark, Dr. Vance memulai, suaranya tercekat. Ia melepas sarung tangannya, matanya menatap mereka satu persatu. Ada sesuatu yang sangat aneh. Saya belum pernah melihat yang seperti ini. Keluarga saling pandang, firasat buruk merayap dingin di punggung mereka. Ada apa, dokter? Tanya Mark, suaranya serak. Dr. Vance menarik nafas dalam-dalam. Nona Sarah, organ-organ internalnya tidak ada. Jantungnya, kedua ginjalnya, hatinya, semuanya hilang. Dan ini bukan hasil dekomposisi atau kerusakan pasca kematian. Ini adalah hasil operasi bedah. Sangat bersih, sangat presisi. Seolah-olah dilakukan oleh seorang profesional yang sangat terampil. Ruangan itu mendadak terasa berputar. Kata-kata itu menghantam mereka seperti palu godam. Ibu Sarah mengeluarkan erangan tertahan, tangannya menutup mulut, matanya membelalak ngeri. Ayahnya terhuyung mundur, bersandar ke dinding, nafasnya terengah-engah. Mark merasa darahnya mengering. Apa maksud Anda, dokter? Mark tergagap, tidak bisa memproses informasi yang baru saja ia dengar. Hilang, bagaimana bisa? Dia tenggelam. Tidak ada tanda-tanda tenggelam yang signifikan secara medis, Dr. Vance menjelaskan. Suaranya kini lebih tegas, seolah mencoba menenangkan dirinya sendiri. Dan tubuhnya, meskipun dijahit kembali dengan sangat rapi, sayatan internalnya menunjukkan bahwa ia telah dimutilasi secara sistematis. Organ-organnya diambil dengan tujuan tertentu. Kengerian yang tak terbayangkan kini mencengkeram keluarga O'Connell. Ini bukan lagi tentang kecelakaan. Ini adalah kejahatan yang keji, sebuah kekejaman yang tak termaafkan. Air mata Ibu Sarah yang awalnya duka, kini berubah menjadi tangisan histeris, disusul jeritan pilu yang memecah kesunyian.
Ayahnya merosot ke lantai, memegangi kepalanya, seolah ingin mengusir kenyataan yang baru saja terungkap. Mark berdiri membeku, matanya kosong menatap ke depan. Sarah, adiknya, bukan tenggelam, bukan kecelakaan. Dia telah dibunuh, dibedah, organ-organnya dicuri. Amarah yang membara mulai menyelimuti rasa syoknya. Kemarahan yang dingin, membakar dan tak terkendali. Ia merasakan setiap serat tubuhnya bergetar. Siapa yang melakukan ini? Gumam Mark, suaranya rendah dan penuh ancaman. Tinjunya terkepal erat, buku-buku jarinya memutih. Wajahnya mengeras, matanya yang tadi sembab kini berkilat tajam oleh kemarahan. Siapa yang berani melakukan ini pada Sarah? Dr. Vance menatap Mark dengan tatapan prihatin. Kami akan melaporkan ini segera ke polisi. Ini jelas bukan lagi kasus kecelakaan. Ini adalah pembunuhan yang sangat terencana. Namun, bagi Mark, kata-kata itu terasa tidak cukup. Ia menatap langit Perth yang kelabu dari jendela. Dia telah gagal melindungi adiknya. Sekarang, dia bersumpah. Dia akan menemukan pelakunya. Tidak peduli seberapa jauh, tidak peduli segelap, ia akan membalas perbuatan keji ini. Bali, nama itu kini bukan lagi gambaran sorga, melainkan bayangan neraka yang mengerikan. Mark O'Connell telah menemukan misinya, dan ia akan memulainya dari awal, menelusuri jejak terakhir adiknya di Pulau Dewata. Berita penemuan mengerikan di kamar jenazah Perth itu menyebar bagai api di padang ilalang kering, membakar habis ketenangan pagi. Televisi, surat kabar, dan platform daring di seluruh Australia meledak dengan judul-judul sensasional. Horor di Bali, turis Australia ditemukan tanpa organ. Kekejaman di Pulau Dewata, Sarah O'Connell, korban perdagangan organ. Dan pemerintah diminta bertindak cepat. Wajah ceria Sarah yang sebelumnya menjadi ikon liburan impian, kini menjadi simbol kengerian. Keluarga O'Connell yang sebelumnya berduka dalam sunyi, kini harus menghadapi sorotan media yang tak henti-henti. Setiap air mata dan setiap kata duka direkam dan disiarkan ke seluruh negeri. Kemarahan publik Australia mendidih. Gelombang protes dan desakan untuk keadilan menggema dari berbagai kota. Masyarakat menuntut pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas. Mereka menyerukan pemboikotan pariwisata ke Bali, menuntut penjelasan dari pihak berwenang Indonesia, dan meminta jaminan keamanan bagi warga negara Australia di luar negeri. Di ranah diplomasi, suhu memanas dengan cepat. Kementerian Luar Negeri Australia mengeluarkan pernyataan keras, menyatakan keprihatinan mendalam dan menuntut investigasi menyeluruh serta transparan dari pemerintah Indonesia. Ancaman sanksi diplomatik dan peringatan perjalanan yang lebih tinggi mengudara, memicu tegangan yang nyata antara dua negara. Bali, yang sebelumnya dikenal sebagai surga bagi turis, kini terancam reputasinya sebagai pusat kejahatan keji. Di Markas Besar Kepolisian Federal Australia AFP di Canberra, sebuah tim investigasi khusus segera dibentuk. Dipimpin oleh Detektif Inspektur Marcus Davis, seorang veteran dengan pengalaman puluhan tahun dalam kasus-kasus kriminal kompleks dan lintas negara. Davis adalah pria paruh baya dengan rambut abu-abu yang disisir rapi, rahangnya keras, dan sepasang mata biru tajam yang tak pernah melewatkan detail sekecil apapun. Ia dikenal dengan ketenangannya di bawah tekanan dan ketegasannya dalam mengejar kebenaran. Meja kerjanya dipenuhi berkas-berkas kasus Sarah O'Connell, peta Bali yang dipenuhi tanda lingkaran dan panah merah, serta foto-foto mengerikan dari laporan otopsi. Ini bukan kasus tenggelam biasa, gumam Davis kepada timnya, menunjuk ke layar proyektor yang menampilkan foto jenazah Sarah. Ini adalah pembunuhan berantai terorganisir. Pelakunya sangat profesional dan mereka tahu apa yang mereka lakukan.
Fokus penyelidikan Davis jelas, Bali. Ia tahu bahwa meskipun jenazah ditemukan di Australia, kejahatan itu berakar di Pulau Dewata. Kita akan bergerak cepat, segera siapkan tim untuk berangkat ke Bali. Saya ingin setiap detail dicari, setiap orang yang berinteraksi dengan Nona O'Connell dilacak, mulai dari bandara, penginapannya, tempat ia makan, hingga orang terakhir yang melihatnya hidup. Di Jakarta, dan khususnya di Bali, pihak berwenang Indonesia awalnya mengambil sikap defensif. Kepala Kepolisian Daerah Bali, Jenderal Wiryawan, mengadakan konferensi pers mendadak. Wajahnya tegang, mencoba meyakinkan publik bahwa Bali aman. Kami sangat menyayangkan insiden tragis ini, ujarnya, dengan nada diplomatis. Namun, kami yakin ini adalah kasus terisolasi, mungkin terkait dengan aktivitas ilegal individu tertentu. Kami akan bekerja sama sepenuhnya dengan pihak Australia dalam mencari kebenaran. Namun, nada defensif itu tidak mampu meredam gelombang kemarahan dari Australia. Tekanan internasional, terutama dari Canberra, semakin meningkat. Peringatan perjalanan yang lebih keras dan ancaman penurunan jumlah wisatawan Australia ke Bali, yang merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar pulau itu, membuat pemerintah Indonesia tak punya pilihan lain. Sebuah pertemuan darurat tingkat tinggi diadakan antara pejabat Kementerian Luar Negeri kedua negara. Akhirnya, setelah negosiasi yang intens dan penuh ketegangan, Indonesia setuju untuk memberikan akses penuh kepada tim investigasi Australia. Mereka mengundang Detektif Inspektur Davis dan timnya untuk datang ke Bali, menjanjikan kerjasama tanpa batas, termasuk berbagi informasi intelijen dan memberikan dukungan logistik penuh. Jenderal Wiryawan, meskipun masih terlihat enggan, diperintahkan untuk mengarahkan seluruh sumber dayanya untuk membantu penyelidikan gabungan ini. Di tengah badai politik dan sorotan media, Mark O'Connell adalah seorang pria yang dihantui oleh bayangan adiknya. Kehilangan Sarah, ditambah dengan fakta mengerikan bahwa organ-organ adiknya telah dicuri, mengubah duka menjadi amarah yang membara dan tekad yang tak tergoyahkan. Ia mengikuti setiap berita, membaca setiap pernyataan resmi, dan mendengarkan setiap pernyataan resmi. Namun, tidak ada yang bisa menenangkan jiwanya yang bergejolak. Kata-kata dari Dr. Vance terus terngiang di benaknya. Organ-organ internalnya tidak ada. Ini adalah hasil operasi bedah, sangat profesional. Mark tahu penyelidikan resmi mungkin akan berjalan lambat, terhalang birokrasi dan politik. Ia tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu. Di ruang keluarga yang kini terasa kosong dan dingin, di mana tawa Sarah dulu sering terdengar, Mark mengambil keputusan. Ia akan pergi ke Bali. Ia akan menelusuri setiap jejak adiknya, berbicara dengan setiap orang yang pernah berinteraksi dengannya, dan menemukan siapa di balik kekejaman ini. Aku bersumpah, Sarah, bisiknya, menatap foto adiknya yang tersenyum ceria di pantai Seminyak. Matanya merah, namun dipenuhi tekad baja. Aku akan menemukan siapa yang melakukan ini padamu. Aku akan membawa mereka ke pengadilan, tidak peduli apapun yang harus kulakukan. Tekad Mark kini sekuat batu karang. Amarahnya adalah bahan bakar. Ia tidak hanya mencari keadilan, ia mencari balas dendam. Bali, yang dulu adalah surga impian adiknya, kini menjadi medan pertempuran pribadinya. Mark O'Connell melangkah keluar dari pintu kedatangan Bandara Internasional Ngurah Rai. Udara panas dan lembab Bali langsung menyergapnya. Aroma dupa dan bunga Kamboja yang seharusnya menenangkan, kini terasa memuakan, menjeratnya dalam jaringan kenangan pahit. Ia bukan turis yang mencari surga, ia adalah seorang pemburu, mencari keadilan di tempat adiknya menemukan neraka. Matanya yang merah masih menyimpan sisa tangis, namun kini membara dengan tekad baja. Tas ranselnya terasa berat, bukan hanya karena isinya, tetapi juga oleh beban misi yang ia emban. Berbeda dengan Sarah yang dulu melangkah dengan riang, Mark berjalan dengan langkah berat. Setiap nafas adalah janji balas dendam.
Bali, Pulau Dewata ini baginya kini hanyalah panggung kejahatan yang harus ia bongkar. Di lobi yang ramai, Mark mencari-cari seseorang yang memegang papan nama. Ia telah dihubungi oleh seorang jurnalis lepas bernama Gede yang tertarik dengan ceritanya setelah berita Sarah meledak. Gede, seorang pria paruh baya dengan kulit gelap terbakar matahari dan mata tajam di balik kacamata tebal, melambaikan tangan. Mark O'Connell? Sapanya, suaranya serak namun ramah. Saya Gede, turut berduka cita atas adik Anda. Saya tertarik dengan kasus ini. Ada banyak hal yang tidak masuk akal. Mereka duduk di sebuah kafe kecil di bandara, jauh dari keramaian. Mark menceritakan detail mengerikan otopsi kedua Sarah. Mata Gede membesar saat mendengar tentang organ-organ yang hilang. Hilang? Ulang Gede, alisnya bertaut. Ini bukan kasus kecelakaan atau tenggelam biasa seperti yang diberitakan polisi. Ini jauh lebih gelap. Gede adalah jurnalis yang idealis, pernah dipecat dari koran lokal karena terlalu vokal mengkritik korupsi. Kasus Sarah memberinya harapan untuk kembali memperjuangkan kebenaran. Saya punya beberapa koneksi, Mark. Saya bisa membantu Anda, tapi kita harus sangat hati-hati. Kejahatan semacam ini biasanya melibatkan orang-orang kuat. Pagi berikutnya, Gede mengantar Mark ke Kuta. Pantai yang dulu ceria, kini terasa suram bagi Mark. Ia menatap tempat di mana tubuh Sarah ditemukan, berusaha membayangkan saat-saat terakhir adiknya. Gede berbicara dengan beberapa pedagang asongan dan pemilik warung kopi di sekitar pantai. Mereka hanya ingat keramaian pagi itu, kedatangan polisi dan ambulan. Tidak ada yang melihat hal aneh semalamnya. Mereka semua mengulang cerita yang sama, Mark, kata Gede kembali ke Mark. Polisi datang, Dokter Wayan datang, jenazah dibawa pergi. Cepat sekali. Kemudian mereka bergerak ke Sukawati, desa Dokter Wayan. Mark memandangi klinik sederhana itu dengan campuran jijik dan kemarahan. Sulit dipercaya bahwa di balik fasad yang ramah ini tersembunyi kekejaman yang tak terbayangkan. Gede memutuskan untuk tidak langsung mengkonfrontasi Wayan. Kita harus mengumpulkan lebih banyak bukti, bisiknya. Dia terlalu dihormati di sini. Jika kita salah langkah, kita akan diusir. Gede mulai menggunakan jaringan informasinya. Ia mengunjungi beberapa banjar desa tetangga, berbicara dengan para kepala dusun tua yang pensiun, dan bahkan menyusup ke pertemuan arisan ibu-ibu. Ia mengarang cerita tentang penelitiannya tentang kesehatan masyarakat desa, berusaha mencari tahu tentang kasus kematian mendadak atau kecelakaan yang tidak biasa dalam beberapa tahun terakhir. Mark dengan mata tajamnya mengamati orang-orang di sekitar klinik Wayan, memperhatikan siapa yang datang dan pergi mencari anomali. Setelah 2 hari menggali informasi, Gede kembali ke Mark di penginapan sederhana mereka. Wajah Gede pucat, matanya memancarkan kengerian. Mark, katanya, suaranya bergetar. Ada yang tidak beres, sangat tidak beres. Ia menunjukkan catatan-catatan di buku kecilnya. Dalam 3 tahun terakhir, ada setidaknya 5 kasus kematian misterius di sekitar Sukawati dan desa-desa tetangga. Semuanya resmi dicatat sebagai kecelakaan, serangan jantung, atau tenggelam. Tapi ada pola yang mengerikan. Mark mendekat, jantungnya berdebar kencang. Pola apa? Korban-korban ini, Gede menunjuk daftar namanya. Mereka semua adalah orang-orang yang terpinggirkan. Beberapa turis asing yang berpergian sendiri, beberapa warga lokal yang tidak punya keluarga dekat, atau orang-orang yang jarang bersosialisasi. Seperti Pak Ketut yang ditemukan meninggal karena kecelakaan motor beberapa minggu sebelum Sarah. Mark merasakan dingin merayapi tulang punggungnya. Dan Wayan, Gede menghela nafas berat. Dokter Wayan,
selalu terlibat. Dia selalu menjadi orang pertama yang tiba di lokasi atau yang dipanggil untuk mengkonfirmasi kematian. Dia selalu menjadi orang yang berbaik hati, mengurus jenazah, memastikan semuanya berjalan cepat tanpa banyak pertanyaan. Dia bahkan sering mendesak keluarga atau kepala dusun untuk segera mengkremasi jenazah atau memulangkan ke negara asal agar tidak merepotkan. Gede menatap Mark, matanya penuh makna. Dan yang paling mengerikan, semua kasus ini terjadi pada malam hari atau di lokasi terpencil. Dan setelah itu, Wayan akan menutup kliniknya untuk urusan mendasar, seringkali selama beberapa jam atau semalaman penuh. Mark mengepalkan tangannya. Jadi, Pak Ketut, bukan kecelakaan. Itu adalah percobaan Wayan. Dan Sarah adalah korban yang sempurna. Kemarahan Mark kini berubah menjadi tekad yang dingin dan mematikan. Gambaran Dr. Wayan yang ramah, senyumnya yang menenangkan, kini terasa seperti topeng iblis. Dia bukan penyelamat, Mark, Gede berbisik. Dia adalah serigala berbulu domba. Dan di balik surga Bali ini ada neraka yang nyata, tempat dia bersembunyi. Mark menatap keluar jendela, ke arah sawah hijau yang diterangi cahaya senja. Indah, namun kini terasa penuh ancaman. Kita akan mengungkapnya, Gede, apapun risikonya. Suaranya rendah, nyaris tanpa emosi, namun dipenuhi janji yang mengerikan. Kita akan membongkar surga palsu ini dan menunjukkan neraka yang sebenarnya. Mark tahu perburuannya baru saja dimulai, dan targetnya adalah dokter paling dihormati di Sukawati itu. Angin pagi di Sukawati terasa dingin menusuk tulang, namun tidak bagi Mark O'Connell. Ia duduk di balik dedaunan lebat sebuah pohon Kamboja tua, jauh dari pandangan langsung, namun cukup dekat untuk mengamati klinik Dr. Wayan. Matanya yang merah masih menyimpan duka, namun kini dipenuhi ketajaman seorang pemburu. Di sampingnya, Gede mencatat setiap detail kecil di buku catatannya yang lusuh. Mark bisa merasakan beban misi yang ia emban. Setiap detak jantung adalah janji yang tak terucap kepada Sarah. Dia datang, bisik Gede, menunjuk ke arah pintu klinik yang baru saja terbuka. Dr. Wayan keluar, mengenakan batik rapi, senyum ramah yang kini terasa seperti topeng baginya. Ia menyapa beberapa penduduk desa yang sudah menunggu, menyalami mereka satu persatu dengan kehangatan yang memuakkan. Mark mengamati setiap gerak-gerik Wayan. Pagi itu, klinik ramai seperti biasa. Para pasien datang dan pergi, membawa serta kisah penyakit dan harapan. Wayan adalah pusat dari semua itu, sang penyembuh. Namun, Mark mulai melihat celah-celah kecil dalam topeng Wayan. Ia memperhatikan bagaimana Wayan sesekali melirik sekeliling dengan cepat, tatapan matanya menyapu jalanan seolah mencari sesuatu. Senyumnya terkadang terlihat sedikit dipaksakan, ada ketegangan samar di rahangnya yang keras. Dia tidak serileks dulu, Gede berkomentar pelan. Beberapa warga juga mulai merasakan perubahannya juga. Katanya, Dr. Wayan jadi sedikit lebih pendiam akhir-akhir ini. Di tengah hari, sebuah mobil sedan hitam mewah yang sangat tidak biasa untuk desa Sukawati berhenti di depan klinik. Dari dalamnya keluar dua pria berbadan tegap, mengenakan kemeja batik mahal, namun dengan aura yang dingin dan mengancam. Mereka masuk ke klinik tanpa antri, diantar langsung ke ruang pribadi Wayan. Mark merasakan adrenalin memompa. Ini bukan pasien biasa. Gede dengan sigap mengeluarkan kamera ponselnya, mengambil beberapa gambar samar. Mereka bukan dari sini, Gede berbisik. Wajah-wajah baru. Tapi penampilan mereka, saya pernah melihat orang seperti ini di Denpasar. Mereka bukan orang baik-baik. Pertemuan itu berlangsung kurang dari 15 menit.
Ketika kedua pria itu keluar, tatapan mereka tajam dan waspada, mengamati sekeliling sebelum masuk kembali ke mobil. Wayan mengantar mereka sampai ke pintu. Senyumnya tetap terukir, namun Mark bisa melihat ketegangan yang jelas di balik mata Wayan. Setelah mobil itu pergi, Wayan berdiri di depan kliniknya sejenak, menatap ke kejauhan dengan tatapan kosong, seolah ada beban berat yang menghimpitnya. Kemudian, ia kembali masuk, menutup pintu dengan bunyi klik yang terlalu keras. Malam harinya, Mark dan Gede kembali ke posisi pengamatan mereka. Cahaya lampu dari klinik Wayan bersinar remang-remang di tengah kegelapan desa. Mark mencatat bahwa Wayan kerap mematikan lampu di ruang periksanya, hanya menyisakan lampu redup di ruang kerjanya. Ia terlihat sibuk dengan ponsel satelitnya, yang sering ia keluarkan dari laci terkunci, mengetik pesan dengan tergesa-gesa. Mark juga melihat Wayan berbicara di telepon biasa. Suaranya terdengar tegang, sesekali mengusap wajahnya dengan frustrasi. Dia sedang gelisah, kata Gede. Tekanan pasti sedang meningkat. Kasus Sarah O'Connell sudah menjadi berita besar di seluruh Bali, bahkan di Indonesia. Polisi dari Jakarta sudah turun tangan, berkoordinasi dengan tim Australia. Kabarnya, Detektif Inspektur Davis bahkan sudah mulai mewawancarai beberapa pejabat tinggi di kepolisian provinsi. Mark merasakan gelombang kepuasan yang dingin. Jaring itu mulai mengencang. Dia pasti tahu kita semakin dekat. Beberapa hari berikutnya, Wayan semakin menunjukkan tanda-tanda paranoia. Ia tidak lagi menyapa ramah setiap orang. Pintu klinik seringkali tertutup meskipun jam praktik belum usai. Mark melihatnya beberapa kali berjalan mondar-mandir di ruang kerjanya, berbicara sendirian, sesekali membanting tangannya ke meja. Salah satu anomali yang paling mencolok adalah interaksinya dengan Jero Mangku, seorang penduduk lokal yang sering membantu Wayan dalam urusan logistik klinik, termasuk mengantar obat atau kadang-kadang mengemudikan ambulans privat Wayan. Jero Mangku adalah pria paruh baya, perawakannya kecil dengan wajah yang biasanya ceria. Namun, Mark dan Gede memperhatikan bahwa Jero Mangku kini terlihat sangat gugup. Matanya seringkali melirik Wayan dengan ketakutan yang jelas. Suatu sore, Mark melihat Jero Mangku mencoba berbicara dengan Wayan di luar klinik. Suaranya berbisik-bisik dan tangannya gemetar. Wayan mendengarkan dengan wajah datar, lalu tiba-tiba mencengkram lengan Jero Mangku dengan kuat, menariknya ke dalam klinik. Mark mendengar Wayan berbicara dengan nada rendah, namun penuh ancaman. Kau mengerti, Jero? Jangan pernah lagi membicarakan hal ini. Jika kau buka mulut, bukan hanya dirimu yang hancur, keluargamu juga akan menanggung akibatnya. Jero Mangku keluar dari klinik dengan wajah pucat pasi, matanya berkaca-kaca. Ia terhuyung-huyung, seolah baru saja melihat hantu. Mark merasakan instingnya berteriak. Jero Mangku tahu sesuatu, dan Wayan sedang berusaha membungkamnya. 2 malam kemudian, Mark dan Gede sedang mengawasi klinik ketika mereka melihat Jero Mangku menyelinap masuk melalui pintu belakang yang jarang digunakan. Ia tampak panik, tergesa-gesa, membawa sebuah tas kecil. Mark dan Gede saling pandang. Ada yang tidak beres. Tidak lama kemudian, mereka mendengar suara bentakan Wayan dari dalam, disusul suara hantaman keras dan jeritan tertahan. "Apa yang kau lakukan? Waduh, kau akan menghancurkan semuanya!" Suara Wayan terdengar dingin dan mengerikan, jauh dari nada lembut yang ia gunakan untuk pasiennya. Mark dan Gede merangkak lebih dekat, jantung mereka berdebar kencang. Mereka mendengar suara Wayan lagi, lebih pelan namun mematikan. Ada bau aneh yang mulai tercium, seperti antiseptik yang kuat atau sesuatu yang lebih tajam. Kemudian, keheningan. Keheningan yang memekakkan. Mark mencengkram tangan Gede. "Kita harus masuk." Gede menggelengkan kepala, wajahnya tegang. "Tidak, Mark, terlalu berbahaya. Wayan, dia sedang membersihkan jejak. Jika kita terlihat sekarang, kita akan menjadi target berikutnya." Mereka menunggu dalam ketegangan yang mencekam.
Sekitar 1 jam kemudian, pintu belakang klinik kembali terbuka. Dr. Wayan keluar, wajahnya tanpa ekspresi, namun matanya memancarkan kegelapan yang pekat. Ia menyeret karung besar yang dibungkus kain terpal, lalu memasukkannya ke dalam mobil van hitam yang sama yang pernah digunakan untuk mengangkut jenazah Pak Ketut. Wayan mengemudikan sendiri, melaju pelan menyusuri jalanan desa yang sunyi menuju kegelapan perbukitan. Mark melihat kepergian Wayan, tinjunya terkepal erat. Jero mangku, kaki tangan Wayan yang panik, kini pasti sudah tidak ada. Wayan telah menunjukkan sisi paling kejamnya. Mark merasakan hawa dingin merayapi tulang punggungnya, bukan karena angin malam, melainkan karena kengerian yang baru saja ia saksikan. Dia semakin berbahaya, bisik Gede, suaranya bergetar. Kau terlalu dekat, Mark. Wayan tidak akan ragu untuk membunuh lagi. Mark tidak menjawab, ia hanya menatap ke arah mobil Wayan yang menghilang di kegelapan. Ia tahu, perburuannya telah memasuki fase yang jauh lebih mematikan. Dr. Wayan telah menunjukkan siapa dirinya, dan Mark tidak akan berhenti sampai keadilan untuk Sarah terpenuhi. Angin malam di Sukawati membawa aroma melati dan dupa, bercampur dengan bau tanah basah setelah hujan sore. Mark O'Connell dan Gede duduk di sebuah warung kopi kecil yang hampir tutup, jauh dari keramaian klinik Wayan. Peristiwa jero mangku masih membekas. Bayangan Wayan menyeret karung gelap itu menghantui pikiran Mark. Informasi yang mereka kumpulkan sejauh ini mengerikan, namun belum cukup untuk menjerat Wayan. Ia adalah sosok yang terlalu dihormati, terlalu pandai menyembunyikan kejahatannya di balik topeng kemanusiaan. Kita butuh sesuatu yang lebih konkret, Mark. Gede berbisik, menyeruput kopi hitamnya yang pahit. Sesuatu yang tak terbantahkan. Kesaksian jero mangku bisa sangat membantu, tapi dia sudah menghilang. Gede menggenggam buku catatannya erat, seolah mencari pegangan di tengah ketidakpastian. Mark mengepalkan tangannya di bawah meja, buku-buku jarinya memutih. Aku tahu, tapi aku tidak akan menyerah. Dia membunuh adikku Gede. Dia mencuri bagian dari Sarah. Matanya menatap kosong ke kegelapan di luar jendela warung. Wajah Sarah yang ceria terbayang di benaknya. Beberapa hari kemudian, Gede mendapat kabar dari salah satu informannya yang bekerja di Rumah Sakit Umum Denpasar. Ada seorang perawat, Suster Ayu. Gede menjelaskan kepada Mark, suaranya sedikit bersemangat. Dia pernah bekerja untuk Dr. Wayan sekitar setahun yang lalu. Dia tiba-tiba berhenti, dan sejak itu terlihat sangat ketakutan. Beberapa kali, dia mencoba menceritakan sesuatu kepada teman-temannya, tapi selalu mengurungkan niat karena panik. Firasat Mark berteriak, dia tahu sesuatu. Sebuah percikan harapan bercampur dengan kecemasan mulai menyala dalam dirinya. Malam itu, di bawah rembulan yang bersembunyi di balik awan tipis, Mark dan Gede menyelinap ke lingkungan perumahan di pinggiran Denpasar, mencari rumah Suster Ayu. Rumahnya sederhana, terbuat dari anyaman bambu dan kayu. Lampunya redup, seolah takut menarik perhatian. Mark mengetuk pintu perlahan. Suara ketukannya memecah keheningan malam. Seorang wanita muda dengan wajah pucat dan mata gelisah membuka pintu. "Suster Ayu?" tanya Mark dalam bahasa Inggris. Gede dengan sigap menerjemahkan. Suster Ayu terkejut melihat 2 orang asing di depan rumahnya, terutama Mark yang memancarkan aura berbeda dari turis biasa. "Siapa kalian? Ada apa?" Suaranya bergetar. Tangannya mencengkram kusen pintu. "Kami datang untuk mencari kebenaran tentang Dr. Wayan," kata Gede, mencoba menenangkan dengan senyum ramah. "Kami tahu Anda pernah bekerja dengannya. Kami tahu Anda ketakutan, tapi kami juga tahu Anda punya hati nurani." Suster Ayu menatap Mark, melihat kesedihan dan amarah yang mendalam di mata pemuda itu. Ia mengenali wajah Sarah O'Connell yang terpampang di setiap berita yang beredar, wajah yang kini menjadi simbol kengerian. Rasa bersalah yang selama ini membebani jiwanya kini terasa semakin mencekik.
Ia ragu sejenak, menimbang-nimbang antara ketakutan dan dorongan hati, lalu membuka pintu lebih lebar, mengundang mereka masuk ke dalam rumahnya yang sempit. Di dalam, suasana tegang menyelimuti. Aroma masakan sisa makan malam bercampur dengan bau ketakutan yang samar. Suster Ayu menceritakan bagaimana ia awalnya mengagumi Wayan, seorang dokter yang dicintai desa, sosok yang selalu menebarkan senyum dan kehangatan. Namun, ia mulai melihat keanehan. Wayan sering melakukan operasi darurat di tengah malam, bukan di klinik, melainkan di sebuah bungalow terpencil di perbukitan yang selalu dijaga ketat. Wayan selalu menyuruhnya untuk tidak bertanya, mengancamnya, dan bahkan keluarganya jika ia membocorkan rahasia. Dia sangat menakutkan Tuan. Dia berubah menjadi orang lain di malam hari. Bisik Suster Ayu, air mata mulai mengalir di pipinya yang tirus. Saya melihat bagaimana dia memperlakukan jenazah, bukan seperti pasien, seperti barang. Dia bahkan punya daftar. "Daftar apa, Suster?" tanya Mark, suaranya pelan namun penuh harapan yang membara. Suster Ayu menghela nafas panjang, matanya menatap tajam ke arah Mark seolah mencari kekuatan. "Saya tidak tahan lagi. Saya harus melakukan ini untuk mereka, untuk semua korban." Ia bangkit, pergi ke lemari pakaian lama yang terbuat dari kayu jati dan menarik sebuah kotak kayu kecil dari bawah tumpukan kain batik. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah buku kecil bersampul kulit lusuh, terlihat sudah tua dan usang. Ini adalah buku catatannya. Saya mencurinya sesaat sebelum saya kabur. Dia tidak akan pernah menduga saya berani melakukannya. Tangannya gemetar saat menyerahkan buku itu. Mark dan Gede mendekat, jantung mereka berdebar kencang, menanti kebenaran yang mungkin akan mereka temukan. Gede membuka buku itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, tertulis dengan rapi, namun dalam kode-kode yang rumit, adalah catatan-catatan mengerikan. Tanggal-tanggal, nama-nama korban, beberapa di antaranya Mark kenali dari daftar kematian misterius yang Gede kumpulkan, termasuk nama Pak Ketut dan, yang paling menyakitkan, nama Sarah O'Connell. Di samping setiap nama, ada daftar organ yang diekstraksi, diikuti dengan kode-kode angka dan huruf yang Gede duga adalah identitas penerima dan jumlah pembayaran. Ini adalah daftar transaksi. Gede bergumam, matanya membelalak ngeri, rahangnya mengeras. Jantung, ginjal, hati, semuanya tercatat, Mark. Dan ini bukan hanya satu atau dua kasus, Mark. Ada puluhan. Mark menunjuk nama Sarah O'Connell. Di sampingnya tertulis, jantung, ginjal 2, hati, Scarlet Blossom, 1,2 M. Mark merasakan mual yang luar biasa, seolah isi perutnya ingin keluar. Scarlet Blossom, nama kode untuk Sarah, dan angka itu 1,2 juta dolar untuk organ adiknya. Darahnya mendidih, amarah membakar setiap sel tubuhnya. Suster Ayu menunjuk ke halaman lain. Dia juga punya daftar penerima. Kebanyakan adalah orang-orang kaya dari luar negeri. Dia punya jaringan yang sangat luas. Ia menceritakan bagaimana Wayan akan menelepon seseorang dengan ponsel satelitnya setelah setiap operasi, memberikan laporan tentang kargo yang siap dikirim. Dia selalu sangat berhati-hati. Dia bilang, jika ada yang tahu, kami semua akan mati. Buku itu adalah peta menuju neraka. Di dalamnya, terukir jejak kejahatan yang tak terbayangkan, mengikat Dr. Wayan secara tak terbantahkan dengan puluhan kasus perdagangan organ ilegal. Mark menatap nama adiknya, kemudian ke wajah Suster Ayu yang berlinang air mata. "Terima kasih, Suster," ucapnya, suaranya serak menahan emosi yang meluap. "Anda telah memberikan keadilan bagi mereka." Kini, Mark memiliki bukti yang ia butuhkan, bukan hanya kecurigaan, bukan hanya cerita samar, tapi bukti kuat yang akan mengguncang dunia. Ia tahu, langkah selanjutnya adalah membawa buku ini kepada Detektif Inspektur Davis. Jaringan Wayan mungkin kuat, tapi kebenaran ini jauh lebih kuat.
Kita harus segera menyerahkan ini ke tim investigasi, kata Gede, menutup buku itu dengan hati-hati, seolah memegang bom waktu. Ini akan meledak, dan Wayan, dia tidak akan bisa lari lagi. Mark mengangguk, matanya membara dengan tekad yang dingin dan mematikan. Ia telah menemukan kebenaran pahit di balik senyum ramah sang dokter, dan kini ia siap untuk membongkar seluruh jaringan kejahatan itu sampai ke akarnya. Mark O'Connell dan Gede tidak membuang waktu. Pagi harinya, di bawah langit Denpasar yang cerah namun terasa memberatkan, mereka tiba di markas kepolisian daerah Bali. Di sana, Detektif Inspektur Marcus Davis, dengan rahang keras dan mata tajamnya, sudah menunggu bersama Jenderal Wiryawan, Kapolda Bali, yang wajahnya masih terlihat tegang dan dipenuhi kekhawatiran. Suasana di ruangan itu dipenuhi ketegangan yang pekat. Gede, dengan hati-hati, mengeluarkan buku catatan lusuh Suster Ayu. Davis menerimanya, matanya yang berpengalaman meneliti setiap coretan kode, setiap nama, setiap angka yang tercatat. Wajahnya mengeras, ekspresi jijik dan amarah samar terlihat. Ini adalah bukti yang tak terbantahkan, gumam Davis, suaranya rendah namun penuh otoritas, menatap Mark. Terima kasih Tuan O'Connell dan Tuan Gede, Anda telah mempertaruhkan nyawa untuk ini. Jenderal Wiryawan yang awalnya masih mencoba mempertahankan argumen kecelakaan, kini tampak syok berat. Ia melihat nama-nama warga lokal yang dikenalnya di daftar itu, orang-orang yang kematiannya dianggap biasa dan sudah diterima sebagai takdir. Dr. Wayan, saya tidak percaya, desahnya, memijat pelipisnya. Reputasi dokter yang dicintai desa itu kini hancur berkeping-keping di hadapannya. Davis segera menyusun rencana operasi. Kita harus bergerak malam ini. Wayan pasti sudah gelisah dengan semua berita ini, dan dia bisa saja mencoba melarikan diri atau menghancurkan bukti lainnya. Kita harus menyergapnya di tempat operasinya yang terpencil, di bungalow yang diceritakan Suster Ayu. Mark bersikeras untuk ikut. Dia membunuh adikku, katanya. Matanya membara dengan tekad yang dingin. Aku ingin melihatnya tertangkap. Davis awalnya menolak keras, khawatir akan keselamatan Mark dan potensi mengganggu operasi. Namun, melihat kobaran api di mata Mark, ia akhirnya mengizinkan, dengan syarat Mark harus tetap di belakang garis aman, ditemani Gede. Malam itu, Ubud diselimuti kabut tipis dan keheningan yang mencekam, hanya dipecah oleh suara serangga malam. Tim gabungan, terdiri dari agen AFP dan pasukan Brimob Indonesia, bergerak dalam senyap menuju bungalow terpencil di perbukitan yang Wayan gunakan. Cahaya bulan purnama samar-samar menembus dedaunan lebat, menerangi jalan setapak yang licin. Mark mengenakan pakaian gelap, mengikuti dari kejauhan bersama Gede. Jantungnya berdebar kencang, perpaduan antara ketegangan, amarah, dan antisipasi akan momen yang telah lama ia nantikan. Bungalow itu tampak gelap dan tak berpenghuni dari luar, namun Davis tahu Wayan sering bersembunyi di sana untuk menjalankan operasi gelapnya. Tim Brimob mengepung bangunan dari segala sisi, sementara pasukan khusus bersiap untuk melakukan penyergapan. Davis memberi kode. Pintu depan didobrak dengan suara brak yang memekakkan telinga, memecah kesunyian malam. Di dalam, Dr. Wayan terkejut. Ia sedang duduk di meja kerjanya yang berantakan, ponsel satelit di tangannya, beberapa dokumen tersebar di depannya. Wajahnya yang biasanya tenang dan ramah, kini memancarkan kepalikan yang luar biasa. Ia melemparkan ponsel satelitnya ke dinding hingga pecah berkeping-keping, lalu dengan panik mencoba meraih laci mejanya, mungkin untuk mengambil senjata atau menghancurkan bukti penting lainnya. "Polisi, jangan bergerak, letakkan tangan Anda!" teriak seorang anggota Brimob, senapan serbu teracung. Wayan tidak menyerah. Dengan kekuatan putus asa, ia melompat dari kursinya, mendorong meja kerjanya hingga terbalik, dan berlari menuju pintu belakang yang mengarah langsung ke kegelapan hutan belantara. Ia tahu seluk-beluk daerah itu seperti punggung tangannya. "Dia kabur! Kejar!" teriak Davis memimpin pengejaran. Pengejaran pun dimulai. Wayan berlari menembus kegelapan hutan, kakinya yang terlatih melaju cepat di medan yang sulit, melompati akar-akar pohon dan menyelinap di antara semak belukar yang lebat.
Tim Brimob dan AFP mengikuti dengan sigap. Senter taktis mereka menyorot bayangan yang bergerak cepat di antara pepohonan tua. Mark dan Gede ikut berlari sekuat tenaga, meskipun tertinggal jauh di belakang. Nafas mereka terengah-engah. Wayan adalah seorang ahli dalam melarikan diri di hutan. Ia mencoba menuju ke sebuah gua kecil yang ia gunakan sebagai tempat persembunyian darurat, berharap bisa menghilang dalam labirin alam. Namun, Davis sudah mengantisipasi gerakannya. Beberapa anggota tim telah memotong jalur di depan, menjebak Wayan di antara mereka dan tim yang mengejar dari belakang. Wayan tiba di tepi jurang kecil yang tersembunyi. Hutan di depannya terbuka ke arah tebing curam. Ia terpojok, tidak ada jalan keluar. "Menyerah, Wayan!" teriak Davis mengarahkan senjatanya. "Kau sudah terkepung!" Wayan berbalik, nafasnya terengah-engah, wajahnya berlumuran keringat dan tanah. Matanya liar dan penuh keputusasaan. Senyum ramah yang selalu melekat padanya, kini benar-benar hilang, digantikan oleh ekspresi binatang buas yang terpojok dan siap menyerang. Ia melihat Mark di kejauhan, matanya berkilat penuh kebencian. "Kau!" desis Wayan, menunjuk Mark dengan jari gemetar. "Kau yang menghancurkan semuanya!" Wayan tiba-tiba mengeluarkan sebotol kecil dari saku jas bedahnya, cairan bening di dalamnya. Dengan putus asa, ia mencoba menuangkan isinya ke beberapa dokumen yang ia genggam, seolah ingin membakar bukti terakhir yang mungkin tersisa. "Jangan bergerak, jatuhkan itu!" teriak Jenderal Wiryawan yang baru tiba di lokasi, suaranya menggelegar. Wayan tertawa sinis, tawa yang dingin dan mengerikan di hutan. "Kalian tidak akan pernah mendapatkan semuanya, jaringan ini terlalu besar, aku hanya pion kecil." Ia melemparkan botol itu ke tanah, cairan itu tumpah, namun tidak sempat membakar dokumen. Saat Wayan lengah, seorang anggota Brimob melompat, membanting Wayan ke tanah. Sebuah pergumulan singkat yang sengit terjadi. Wayan melawan dengan kekuatan dan keberanian yang mengejutkan, namun ia kalah jumlah dan akhirnya berhasil diborgol. Wajahnya membentur tanah yang basah dan berlumpur. Davis mendekat, menatap Wayan dengan tatapan jijik dan kemenangan. "Kau tidak akan bisa lari lagi, dokter." Wayan mendongak, matanya merah menyala, dipenuhi kebencian. "Kalian pikir kalian menang? Ini belum berakhir. Masih banyak orang di luar sana, orang-orang yang jauh lebih kuat dariku." Ia batuk, lalu meludahkan darah ke tanah. "Dan kalian tidak akan pernah menemukan mereka." Mark mendekat, menatap Wayan yang terborgol, rasa sakit dan amarah bercampur aduk di dadanya. Bagaimana dengan Sarah? Suaranya pecah, dipenuhi kesedihan yang mendalam. "Bagaimana kau bisa melakukan ini pada orang-orang yang kau sembuhkan?" Wayan tersenyum sinis, senyum yang sama yang pernah ia berikan pada Sarah, namun kini jauh lebih mengerikan. "Harga sebuah nyawa, Mark. Di surga ini, semua orang punya harga. Adikmu, dia hanya komoditas yang sangat berharga." Davis memberi isyarat. Wayan digelandang menjauh, masih memberontak dan melontarkan ancaman yang samar. Di reruntuhan bungalow, tim forensik mulai bekerja dengan sigap, menemukan lebih banyak bukti. Alat bedah canggih, wadah pendingin kosong, dan catatan-catatan lain yang mengindikasikan skala operasi yang jauh lebih besar dari yang diperkirakan, melibatkan banyak nama dan lokasi lain. Penangkapan Dr. Wayan memang menjadi awal dari terkuaknya jaringan kejahatan yang lebih besar. Namun, kata-kata terakhirnya menghantui Mark. Jaringan ini terlalu besar, masih banyak orang di luar sana. Mark tahu, Wayan mungkin hanya ujung gunung es. Pertempuran untuk keadilan bagi Sarah dan para korban lainnya baru saja dimulai. Penangkapan Dr. Wayan di bungalow terpencilnya mengguncang desa Sukawati hingga ke akarnya. Kabar itu menyebar seperti api, membakar habis citra Dr. Dermawan yang selama ini mereka puja.
Penduduk desa yang awalnya tidak percaya, kini harus menghadapi kenyataan pahit yang mengerikan. Senyum Wayan yang menenangkan, kata-kata bijaknya, semua itu kini terasa seperti pisau yang menusuk hati mereka. Mark O'Connell dan Gede, setelah memberikan kesaksian Suster Ayu dan buku catatan Wayan kepada Detektif Inspektur Davis dan Jenderal Wiryawan, menjadi pusat perhatian media. Berita tentang jaringan perdagangan organ ilegal yang dipimpin oleh Dokter Setan ini meledak menjadi skandal internasional yang mengguncang hubungan Indonesia dan Australia. Proses pengadilan Dr. Wayan menjadi sorotan global. Sidang-sidang digelar di Denpasar, namun disiarkan secara langsung dan dihadiri oleh jurnalis dari seluruh dunia serta perwakilan kedutaan besar. Wayan, yang kini mengenakan seragam tahanan, tampak jauh berbeda dari sosok gagah yang ramah. Wajahnya kurus, matanya cekung, namun ia tetap mempertahankan tatapan dingin yang sesekali memancarkan kebencian. Suster Ayu menjadi saksi kunci yang tak tergoyahkan. Dengan keberanian yang luar biasa, ia menceritakan setiap detail mengerikan, dari operasi-operasi malam di bungalow terpencil hingga ancaman Wayan terhadap dirinya dan keluarganya. Buku catatan lusuh yang ia curi dengan kode-kode transaksi dan daftar organ yang hilang menjadi bukti tak terbantahkan yang diproyeksikan di layar ruang sidang membuat para hadirin terkesap. Detektif Inspektur Davis memberikan kesaksian ahli tentang modus operandi sindikat internasional, sementara tim forensik mempresentasikan temuan dari jasad Sarah dan Pak Ketut menunjukkan presisi bedah yang mengerikan. Wayan awalnya mencoba menyangkal, bahkan menuduh Suster Ayu berbohong. Namun, di bawah desakan bukti yang tak terbantahkan dan serangkaian kesaksian dari kaki tangannya yang berhasil ditangkap, termasuk beberapa supir ambulans dan perantara, ia akhirnya terdiam. Tatapan liarnya menunjukkan bahwa ia tahu permainannya telah berakhir. Mark O'Connell duduk di barisan depan setiap persidangan, matanya tak lepas dari Wayan. Setiap detail yang terungkap adalah tusukan baru di hatinya, namun juga langkah menuju keadilan. Ketika jaksa penuntut umum menyebut nama Sarah O'Connell dan memaparkan bagaimana organ-organ adiknya dicuri, Mark merasakan amarah yang membara bercampur dengan kepedihan yang tak tertahankan. Ia melihat Wayan akhirnya dihukum. Putusan hakim, penjara seumur hidup, membawa sedikit ketenangan bagi jiwanya yang bergejolak. Itu bukan akhir dari dukanya, tapi sebuah janji yang ditepati. Mark kemudian berbicara kepada media. Suaranya bergetar namun jelas, menyerukan perlindungan bagi turis dan reformasi hukum untuk mencegah tragedi serupa terjadi lagi. Skandal Wayan menghantam Bali bagai tsunami. Pulau Dewata yang damai dan spiritual tercoreng noda kejahatan yang keji. Jumlah wisatawan menurun drastis, menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada pariwisata. Ada rasa malu dan pengkhianatan di hati penduduk desa Sukawati yang kini harus hidup dengan kenyataan bahwa pahlawan mereka adalah monster. Pemerintah Indonesia, di bawah tekanan internasional yang kuat, segera mengambil langkah-langkah drastis. Sebuah gugus tugas anti perdagangan organ dibentuk, melibatkan kepolisian, imigrasi, dan Kementerian Kesehatan. Pengawasan di bandara dan pelabuhan diperketat, pemeriksaan identitas dan tujuan perjalanan turis asing ditingkatkan. Klinik-klinik swasta dan rumah sakit di seluruh Bali diaudit secara menyeluruh. Kampanye kesadaran masyarakat diluncurkan, mengingatkan warga untuk melaporkan aktivitas mencurigakan dan tidak mudah percaya pada janji-janji palsu. Jenderal Wiryawan, yang sempat kehilangan muka, kini bekerja keras untuk membangun kembali kepercayaan publik. Ia bekerja sama erat dengan Davis, memperkuat hubungan kepolisian kedua negara, menunjukkan komitmen Bali untuk memerangi kejahatan terorganisir. Namun, di balik semua upaya reformasi itu, luka yang ditimbulkan Wayan tidak akan mudah sembuh. Keluarga korban, baik lokal maupun asing, akan selamanya dihantui oleh kengerian yang mereka alami.
Mark, meskipun telah menemukan keadilan, tahu bahwa Tawasara tidak akan pernah kembali. Ia mungkin bisa melanjutkan hidup, tetapi sebagian dari dirinya telah mati bersama adiknya di Bali. Setiap senja yang memerah di ufuk barat, setiap aroma dupa yang menguar, akan selalu mengingatkannya pada surga yang pernah ia cari dan neraka yang ditemukan adiknya. Bali, sang pulau dewata, kini harus belajar hidup dengan bayangan gelap masa lalu, sebuah pengingat bahwa kejahatan bisa bersembunyi di balik senyum paling ramah dan bahwa keindahan sejati membutuhkan penjagaan yang konstan dan kewaspadaan yang tak pernah padam. Proses penyembuhan bagi Mark dan Bali akan menjadi perjalanan panjang dan berliku.